Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah sore hari ini. Sekalipun tadi diawali dengan hujan deras, tapi puji Tuhan, sekarang sudah terang. Bapak Ibu, dalam seri pelajaran surat 1 Yohanes memang terdapat pengajaran-pengajaran yang terkesan berat, terkesan dalam, tetapi saya harap kita semua dapat belajar dan mau mempelajari firman Allah. Amin. Amin. Saudara, semua yang ditulis dalam firman Tuhan ini penting. Saya berusaha sedapat mungkin untuk bisa mengajarkan semuanya kepada jemaat. Saya tidak akan memilih-milih mana yang enak, mana yang gampang, mana yang mungkin menggairahkan semangat. Tetapi saya lebih cenderung untuk mengajarkan semuanya karena ini firman Allah dan ini penting bagi kita. Tidak ada pengharapan yang lebih pasti yang dapat kita miliki selain dari apa yang Tuhan janjikan pada firman Allah. Mari kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan bahwa Rasul Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes itu menunjukkan ada 3 hal atau 3 ujian yang sangat penting untuk menilai apakah kita ini sungguh-sungguh benar mengasihi Tuhan. Apakah kita ini sungguh-sungguh benar menjadi murid Tuhan. Ujian yang pertama itu adalah ujian moral. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Tuhan kalau kita mentaati perintah-perintahnya. Amin. Kalau kita mentaati firman Tuhan. Kita sudah membahas itu di pasal pertama. Kemudian kita juga belajar bahwa ujian berikutnya untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Tuhan adalah ujian relasional. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudara seiman kita? Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa mengaku hidup di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, dikatakan dia menipu diri sendiri. Dan yang ketiga, saudara, ujian untuk mengetahui apakah kita benar-benar memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan adalah apakah kita berpegang pada ajaran yang sehat. Ini penting sekali, saya harap kita semua sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mentaati firman Tuhan, amin. Karena kalau kita mengaku Kristen tetapi tidak mau taat pada firman, maka kekristenan kita palsu. Mari secara relasional kita mau belajar untuk saling mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara seiman kita, karena itu bukti bahwa kita hidup di dalam terang. Dan yang ketiga, mari kita berpegang teguh kepada pengajaran yang sehat, terutama tentang pribadi dan pekerjaan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, mulai minggu yang lalu kita tiba pada ujian yang ketiga, yaitu mengenai kesetiaan kita kepada pengajaran yang sehat. Mari kita lanjutkan, kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Mari kita memperhatikan ayat-ayat ini. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus
yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita mengetahui, betapa pentingnya kita memahami, betapa pentingnya kita mempelajari ajaran yang sehat sebagaimana yang dituliskan di dalam Alkitab. Kita telah belajar bersama-sama bahwa bahaya sesungguhnya yang dihadapi oleh kita di akhir zaman ini adalah bahaya penyesatan. Bahaya penipuan rohani, saudara. Kita sudah belajar bahwa akhir zaman itu ditandai dengan bangkitnya banyak antikristus. Di dalam Matius pasal yang ke-24, Yesus mengatakan bahwa tanda kedatangannya akan bangkit nabi-nabi palsu yang berusaha menyesatkan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bahaya yang sesungguhnya hidup di akhir zaman ini adalah penyesatan. Sebab kalau kita berhasil disesatkan, saudara, kita akan meninggalkan kasih karunia Allah. Amin. Dan kalau kita meninggalkan kasih karunia Yesus, maka kita hidup dalam bayang-bayang maut. Kita akan mengalami kebinasaan kekal. Kita akan mengalami penghukuman kekal. Dan saya yakin, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin mengalami kebinasaan kekal. Kita juga telah belajar bersama-sama, saudara, bahwa untuk tidak disesatkan, kita harus bijaksana terhadap orang-orang, saudara ya. Bijaksana terhadap orang-orang ini adalah bijaksana terhadap orang-orang yang mengaku Kristen tetapi sesungguhnya bukan Kristen. Rasul Yohanes, Rasul kasih itu menyebut orang-orang itu sebagai para pendusta, sebagai antikristus, saudara. Jadi kita harus waspada terhadap para pendusta, kita harus waspada terhadap antikristus, orang-orang yang mengaku Kristen tetapi sesungguhnya sama sekali bukan Kristen. Minggu yang lalu saya tegaskan bahwa kita harus waspada sebab setan itu bekerja melalui orang-orang yang beragama, saudara. Bukan orang-orang di luar agama, di luar kekristenan. Sekali lagi, mereka itu mengaku Kristen tetapi sebenarnya bukan Kristen sama sekali. Orang-orang ini ada di dalam gereja, memakai istilah-istilah Kristen, menyanyikan lagu Kristen, tetapi sebenarnya tidak menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mereka memulai misinya di dalam gereja. Awalnya kelihatan rohani, awalnya mengajarkan sesuatu yang benar, tetapi akhirnya dia akan menyimpang dan akan banyak membawa umat Tuhan untuk keluar dari kebenaran. Saudara, ini sangat menyedihkan. Tetapi Yohanes mengatakan itu terjadi supaya ternyata bahwa mereka sesungguhnya tidak berasal dari kita. Saudara, sepanjang sejarah gereja, gereja tidak ada yang sempurna. Mulai gereja mula-mula, gereja perjanjian baru sampai sekarang, gereja itu selalu diganggu dengan yang namanya guru-guru palsu. Nabi-nabi palsu, saudara. Kerja mereka apa? Mengacaukan jemaat Tuhan, menipu, menyeret keluar orang-orang percaya sehingga gereja itu menjadi bingung. Kenapa ini orang-orang keluar? Kenapa ini orang-orang pindah? Mereka mengatakan mereka memiliki kebenaran. Mereka mengatakan kita tidak benar. Apakah benar gereja kita ada masalah? Apakah kita tidak saatnya kita pindah juga? Waduh, saudara, itu mengacaukan pekerjaan Tuhan. Makanya waspada terhadap orang-orang yang seperti itu. Amin. Setan bekerja melalui orang-orang, saudara. Bukan orang-orang fasik, orang-orang di luar keagamaan, tetapi orang-orang yang mengaku diri Kristen, tetapi sesungguhnya bukan Kristen. Ini kata firman Tuhan. Kita juga belajar bagaimana kita harus waspada terhadap siapapun juga yang memisahkan diri dari gereja yang benar. Untuk apa? Untuk membangun kelompoknya sendiri, dengan pengajarannya sendiri yang berbeda dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan.
Saudara, dikatakan mereka berasal dari kita tetapi tidak sungguh-sungguh berasal dari kita, sebab buktinya pada akhirnya mereka meninggalkan gereja. Saudara, para bidat akhirnya meninggalkan gereja. Tidak hanya membentuk kelompok sendiri, tetapi mereka mempromosikan ajaran yang menyimpang dari doktrin kekristenan yang benar, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi mereka mengklaim memiliki kebenaran baru yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Saudara, sementara kalau itu terjadi itu benar-benar menyakitkan, tetapi kita harus tidak berkecil hati sebab Rasul Yohanes sudah mengingatkan kita. Kalau gereja-gereja pada masa rasul-rasul mengalami penyesatan, itu bisa terjadi sekarang ini. Amin. Makanya kita harus waspada, kita harus hati-hati. Ingat saudara, orang-orang yang pada akhirnya meninggalkan gereja, meninggalkan kekristenan, meninggalkan pengajaran yang sehat, mereka tidak lahir dari Allah. Mereka bukan anak-anak Allah. Itu kata Rasul Yohanes. Dan orang-orang yang meninggalkan gereja tidak benar-benar mengenal Yesus Kristus. Mereka anti Kristus. Dan Rasul Yohanes mengatakan lebih penting kita memperhatikan kemurnian pengajaran, saudara ya. Kita perlu fokus pada kemurnian ajaran yang sehat. Bukan masalah berapa banyak orang yang kumpul, berapa banyak anggota kita. Tetapi apakah gereja kita berpegang kepada pengajaran yang sehat, berpegang kepada doktrin sebagaimana diajarkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi, saudara, setan bekerja melalui orang-orang yang mengaku beragama, mengaku Kristen tetapi sesungguhnya tidak. Hati-hati terhadap orang-orang yang keluar dari kekristenan dan membuat kelompok baru, mengajarkan sesuatu yang lain. Dan kita juga sudah belajar hati-hati dengan tawaran kebenaran-kebenaran baru yang tidak pernah ditemukan, yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun juga. Saudara, kebenaran itu selalu tunduk pada pengajaran firman Tuhan yang bersumber dari para rasul. Jadi sejak mula-mula pengajaran dibangun sampai sekarang sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau ada ajaran yang menyimpang, yang tidak pernah ditemukan, yang tidak pernah diajarkan oleh para rasul, hati-hati. Kita bisa tersesat. Itu sebabnya jika muncul seseorang dengan kebenaran baru yang tidak pernah ditemukan oleh orang lain, yang tidak pernah diajarkan oleh orang lain, oleh para rasul, oleh bapak-bapak gereja kita, oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan melayani Tuhan, hati-hati. Kita harus cermat sebab setan itu menyamar sebagai malaikat terang. Dan mereka coba menarik setiap orang percaya untuk meninggalkan Tuhan. Mari kita waspada, kita berjaga-jaga, sebab bahaya yang sesungguhnya adalah kemurtatan. Dan kalau kita dapat disesatkan, saudara, kita akan mengalami kebinasaan kekal. Nah, sekarang kita melihat yang kedua, saudara ya. Untuk kita tidak disesatkan, untuk kita tidak ditipu, saudara, kita harus benar-benar memahami ajaran yang sehat ya. Kita harus benar-benar mau belajar doktrin yang benar. Saudara, menjadi orang Kristen itu bukan sekedar mengikuti tata cara gereja, liturgi, kemudian kita menyanyi, mendengarkan firman yang menghibur hati, selesai. No. Kita harus bertumbuh di dalam pengajaran yang sehat. Seperti anak-anak kita belajar itu saudara ya di sekolah. Ibu-ibu yang masih punya anak di SD, SMP, SMA, kita tahu bagaimana cara mereka belajar. Demikian juga kita, saudara. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Bukan saja kebenaran firman Tuhan yang ingin kita dengar, tetapi apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Saya harus mengatakan bahwa dunia sekarang lebih banyak ingin berbicara kepada Tuhan, ini ingin berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak mau banyak belajar dari Tuhan. Saudara, ini cara setan untuk menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Saudara, orang suka
pada worship yang begitu panjang, pada pujian yang begitu panjang, tetapi tiba saatnya belajar firman, mereka mau waktu yang sangat singkat. Kalau puji-pujian asik saudara, ya kita senang, apalagi kalau musiknya luar biasa, pemain musiknya mahir saudara, sound systemnya bagus, suasananya enak saudara, orang mau nyanyi terus, tapi waktu firman Tuhan tertidur. Waktu Alkitab dibacakan, perhatiannya sudah tidak lagi kepada kebenaran. Saudara, ini bahaya, ini cara setan untuk menjauhkan kita dari kebenaran, dari pengajaran yang sehat. Orang mengatakan yang penting itu kasih, yang penting itu ketulusan, bukan pengajaran. Pengajaran itu membawa perpecahan. Orang mengatakan ini benar, orang mengatakan ini salah. Tetapi perhatikan firman Tuhan saudara, barang siapa menyangkal anak, dia tidak memiliki bapa. Barang siapa tidak memiliki pengertian yang benar, pengenalan yang benar tentang siapa Yesus, dia tidak memiliki keselamatan. Gereja mula-mula terdidik dalam soal pokok iman. Coba kita lihat ayat yang ke-20 saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui kebenaran. Mengetahui ajaran yang sehat. Jadi Rasul Yohanes mengatakan, gereja yang dilayaninya mengetahui kebenaran. Mengenal ajaran sehat. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang mengetahui kebenaran, yang terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal? Coba lanjut ayat 21, perhatikan. Ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Jadi mereka mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi Rasul Yohanes sungguh-sungguh percaya pada kebenaran yang Tuhan nyatakan kepadanya, dan dia sungguh-sungguh tahu bahwa jemaat yang dilayaninya mengetahui kebenaran. Saudara, ini penting ya mengetahui kebenaran, sebab kata Yesus, kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Bapak Ibu kalau tidak mengenal kebenaran tidak akan merdeka loh ya. Saya merdeka, saya tidak takut menghadapi kematian karena saya tahu saat mati saya dibawa ke surga. Kan begitu. Kalau orang mati tidak tahu mau kemana, tujuannya kemana, gelisah pasti, cemas pasti. Kalau saudara tahu kebenaran bahwa Yesus mengasihi saudara, maka dalam keadaan apapun juga, dalam suka duka pun kita tetap tersenyum. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Hati-hati saudara, jangan sampai kita buta kebenaran. Kalau kita nggak bertumbuh di dalam pengajaran yang sehat, kita nggak tahu kebenaran, kita mudah disesatkan. Nah, berbicara tentang mengetahui kebenaran, saudara, ada beberapa implikasi yang sangat penting, saudara. Perhatikan, setidaknya ada 3 hal yang saya mau sampaikan, saudara, pada bagian ini. Yang pertama, perhatikan bahwa ajaran yang sehat itu benar-benar penting, saudara. Coba simak dengan baik-baik ayat 23. Perhatikan ayat ini, ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ini perhatikan ya. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Barang siapa menyangkal artinya dia mengingkari pengertian yang benar tentang siapa Yesus itu. Sehingga orang yang menolak pengertian yang benar, tidak menerima ajaran yang sehat tentang siapa Yesus, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Tetapi orang yang mengaku anak artinya memiliki kebenaran tentang siapa anak itu, siapa Yesus.
seperti yang diajarkan oleh firman Allah, maka orang itu memiliki hidup yang kekal. Nah, bagaimana kita tahu, saudara? Ayat 25, perhatikan. Ayat 25. Yesus bicara tentang keselamatan. Ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita nggak boleh main-main loh ya tentang hidup yang kekal. Sekali kita salah, saudara, kita tahu tiba-tiba setelah kita merem mata jasmani, melek mata rohani, tiba-tiba kita di neraka, itu ngeri, saudara. Ya, saya pikir tidak ada kita yang mau mengalami hal yang seperti itu. Sangat disayangkan kalau kita sadar neraka itu mengerikan saat kita ada di sana. Makanya kita harus terdidik dalam soal pokok-pokok iman, mau belajar tentang kekristenan. Makanya sekolah minggu itu sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk kita orang-orang dewasa. Belajar tentang kealahan, belajar tentang Kristus, tentang keselamatan, tentang dosa, ya toh, tentang gereja, tentang Roh Kudus. Itu penting supaya nggak mudah kita disesatkan, saudara. Jadi ajaran sehat itu sangat penting karena menyangkal kebenaran tentang Yesus, kita tidak memiliki Bapa. Kalau kita menyangkal kebenaran tentang Yesus, kita tidak memiliki hidup yang kekal. Kalau kita mengaku menyembah Yesus tidak seperti Yesus yang diajarkan di dalam Alkitab, maka kita menyembah Yesus yang lain. Dan kalau kita menyembah Yesus yang lain, kita tidak akan diselamatkan. Saudara, kalau mencari Doni Herianto, saya ngetik di Google, ternyata nama Doni Herianto itu bukan cuma satu loh, saudara. Banyak Doni Herianto loh, saudara. Kalau saudara mau ketemu dengan Doni Herianto yang hitam manis ini, tidak boleh salah, saudara, karena ada Doni Herianto yang lain. Saya kalau berpikir Leanita Irene, tidak hanya dia sendiri, napa Leanita Irene. Ketika saya berpikir Leanita Irene, harus yang benar, yang mana itu, yang cantik itu. Duduk di mana itu? Coba berdiri. Oh, jangan keliru, saudara. Kalau saya ngelindur, Len, tapi Lena yang lain, berdosa saya, saudara. Iya Pak ya? Nah, kalau saya memikirkan Yesus, bukan Yesus yang adalah firman yang menjelma menjadi manusia, bukan Yesus yang sepenuhnya Allah, bukan Yesus yang mati untuk menebus dosa-dosa kita, bukan Yesus yang bangkit dan naik ke surga, akan datang kembali menjemput umat ketebusannya, maka saya menyembah Yesus yang salah. Dan kalau kita menyembah Yesus yang salah, kita pasti mati binasa. Amin, Bapak Ibu. Pernah ketemu orang yang salah? Doni ya? Iya, kok lain? Herianto ya? Iya, kok lain? Iya, aku Doni Herianto yang tinggal di Kebonsari. Oh, bukan yang di Eklesia ya? Bukan. Nah, saudara, kalau saya ya mengikuti Yesus yang lain, ya jelas tidak selamat lah. Makanya ajaran itu penting, saudara. Makanya jangan meremehkan pengajaran. Justru kita bersyukur kalau dididik di dalam soal pokok-pokok iman. Saudara, ada yang mengatakan demikian, saudara. Yang penting itu kita tulus. Enggak penting soal keyakinan kita, enggak penting soal apa yang kita percayai, yang penting kita tulus, yang penting kita baik. Nah, saudara, kalau yang penting kita tulus ketika saya memberitakan Yesus yang benar, saudara mengatakan, ya itu pemahaman yang baik, tapi saya punya keyakinan yang lain. Saudara, slogan bahwa yang penting kita tulus, bukan apa soal yang kita percayai, itu omong kosong, saudara. Saudara mau minum racun dengan tulus dan tidak akan mati? Ada racun, yang penting tulus, minum aja.
Mati saudara. Kalau kita ngikut Yesus yang lain, yang penting tulus. Aku menyembah Yesus yang ciptaan, yang bukan firman yang menjadi manusia. Aku menyembah Yesus yang bukan Yesus yang adalah pribadi yang dilahirkan oleh perawan Maria yang telah mati untuk dosa-dosa saya. Kalau saya tidak menyembah dia, saudara, maka saya akan binasa. Jadi ajaran yang sehat itu penting. Jangan sampai keliru mengenal Yesus. Ada yang mengajarkan Yesus-Yesus yang lain bahwa Yesus itu ketika dia menjadi manusia benar-benar manusia, nggak ada kealahannya sama sekali. Nanti baru setelah dia naik ke surga dia jadi Allah katanya, lo bagaimana? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Yesus itu Allah sepenuhnya ya manusia sepenuhnya. Dia tidak pernah membuang kealahannya, tetapi menambahkan pada kealahannya, kemanusiaannya. Mengosongkan diri bukan menyingkirkan semua atributnya, tetapi dia dengan rendah hati menjelma menjadi manusia. Dia tetap Allah tetapi di dalam daging. Makanya dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa membangkitkan orang mati. Dia berkuasa mengampuni dosa. Sebab Yesus itu Allah sepenuhnya dan dia juga adalah manusia sepenuhnya. Ada yang mengatakan Yesus itu baru jadi Tuhan setelah Roh Kudus turun ke atasnya. Tapi waktu dia mati, ketuhanannya hilang. Wah, nanti Bapak Ibu harus masuk kelas kristologi saya ini. Saudara hati-hati loh banyak. Saudara yang kita tahu Yesus itu adalah Allah, dia pribadi kedua dari kealahan kita, dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus itu sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Dia sempurna tanpa dosa. Itu sebabnya kenapa dia menjadi manusia, dia dapat memikul dosa-dosa kita, dia Allah. Supaya dia dapat memberikan pengampunan dan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ajaran itu penting. Kita harus sungguh-sungguh mau belajar. Nah, implikasi yang kedua adalah bahwa ajaran yang sehat itu selalu terkait dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau ajaran kita nggak benar, kita nggak akan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jamin, saudara. Tapi kalau kita punya ajaran yang benar, kita pasti punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Yesus yang benar, diajar di dalam kebenaran firman Allah tentang siapa Yesus, kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, dan kita punya hubungan yang benar dengan Bapa. Coba kita lihat ayat yang ke-24. Ya. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, firman Allah saudara, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Saudara, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itulah firman Allah. Itulah firman hidup, itulah kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah, kata tinggal dalam surat Rasul Yohanes itu bicara tentang persekutuan dengan Allah. Kalau kamu tinggal dalam apa yang telah kamu dengar, kalau kamu tinggal dalam firman, tinggal dalam kebenaran seperti yang telah diajarkan kepada kamu, maka kamu tetap tinggal di dalam Anak dan kamu tetap tinggal di dalam Bapa. Jadi kalau kita berpegang kepada ajaran yang benar, kita punya persekutuan dengan Yesus, kita punya persekutuan dengan Bapa. Amin. Ya. Jadi jangan salah alamat. Seringkali orang-orang kecewa saudara kalau di Facebook foto profilnya, waduh, glowing saudara. Setelah tatap muka, burak. Karena yang difoto itu bukan orang yang benar kan begitu. Banyak contoh yang kecewa itu. Kenalan via online. Sekarang ini saudara ada
filter di handphone itu, saya bisa kayak jadi orang Korea ya saudara. Kayak gini, jadi kayak Korea saya. Kayak Tomingse. Kalau saya foto pakai itu, saya mau cari Pendeta Doni. Saya Pendeta Doni. Bukan. Pendeta Doni itu kayak Tomingse. Putih. Kok hitam ini? Pakai filter. Jangan-jangan kita meyakini Yesus yang salah. Jadi kalau ajaran kita salah, saudara, kita berpegang pada ajaran yang keliru, kita nggak punya persekutuan dengan Tuhan. Tapi kalau kita tetap tinggal di dalam apa yang telah kamu dengar dari mulanya tentang siapa Yesus yang diberitakan oleh para rasul, yang disaksikan oleh para rasul, pasal 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3, yang telah diraba oleh para rasul, maka kamu tetap tinggal di dalam Anak, kamu tetap tinggal di dalam Bapa. Saudara, kalau kita menyangkal kebenaran-kebenaran pokok soal Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan kita mengaku punya hubungan dengan Dia, kita menipu diri sendiri. Makanya banyak orang kecewa, berseru, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku menyembah Engkau? Enggak, aku tidak kenal kamu, kamu menyembah Yesus yang lain, bukan aku. Makanya mari kita semangat dalam pengajaran yang sehat. Amin, saudara. Tetapi kalau kita benar-benar berpegang pada firman Allah, pada ajaran yang benar, ajaran yang sehat, kita benar-benar memiliki hubungan dengan Yesus dan memiliki hubungan dengan Bapa. Saudara, tetapi tidak berarti bahwa saudara harus menguasai teologi, sistematika, saudara harus bisa menjelaskan kristologi dengan benar, saudara harus mengenal teori Trinitas yang sedalam-dalamnya atau memahami kodrat Kristus, kodrat ilahinya, kodrat manusiawinya. Tidak. Maksudnya saudara, kalau ada seseorang yang dengan sengaja membuat statement yang bertentangan dengan Yesus yang benar, yang mengatakan Yesus itu manusia yang dimuliakan, Yesus itu manusia yang ditinggikan, Yesus itu manusia yang diangkat dan diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah. Maka kalau orang mengatakan hal yang seperti itu yang bertentangan dengan firman Allah, keselamatannya palsu. Amin. Karena apa, saudara? Pengenalan akan kebenaran itu berarti persekutuan. Persekutuan. Jadi kalau kita salah mengenal Yesus, sesungguhnya kita tidak punya persekutuan dengan Yesus, kita tidak punya persekutuan dengan Bapa, sebab doktrin yang sehat itu selalu membawa pada relasi yang benar. Saya sampai hari ini terus belajar. Saya sampai hari ini berusaha, saudara, saya berulang-ulang membaca ayat ini, saya berulang-ulang mengganti narasi. Saya mau ngomong apa sama jemaat, saya bagaimana menyajikannya. Ini sesuatu yang sulit, saya ingin ini diterima dengan baik. Ya menjadi ringan, saya putar-putar, saya baca. Dan inilah yang saya sampaikan. Saya percaya Bapak Ibu bisa memahaminya. Amin. Saya sampai kurang-kurang tidur karena saya berpikir, jangan-jangan mereka jemaat gak ngerti kemudian ini khotbah apa pendeta. Saya nggak mau dikatakan yang seperti apa, tapi inilah yang menjadi pengharapan saya bahwa mengenal Tuhan yang benar, satu-satunya harapan kita punya persekutuan dengan Tuhan. Amin. Amin. Makanya kita harus sungguh-sungguh belajar kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ajaran yang benar tentang pribadi dan pekerjaan Kristus itu sangat-sangat penting. Ya, kita harus mengenal Dia secara pribadi. Kita harus mengenal karyanya, pekerjaannya, yang puncaknya telah dilakukannya di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita.
Dia yang telah dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Dia yang telah naik ke surga dan akan datang kembali menjemput umat ketebusannya. Jadi saudara, pengajaran yang sehat tentang pribadi dan pekerjaan Yesus itu sangat-sangat penting. Saudara, apakah Bapak Ibu benar-benar mengenal secara benar siapa Yesus itu? Dan apa yang telah dilakukannya? Ingat pujian lama itu, aku mengenalmu secara pribadi. Amin. Kenal, tahu persis. Saudara, tidak ada pengetahuan yang lebih penting daripada mengetahui Yesus dengan benar. Saudara, kebanyakan agama-agama palsu, bidat itu pasti menyerang Yesus. Menghancurkan pemahaman kita yang benar tentang Yesus. Kenapa saudara? Sebab Yesus itu adalah inti dari kekristenan. Yesus itu adalah inti Injil. Kalau kita salah memahami siapa Yesus, maka sia-sia semua kepercayaan kita. Sia-sia semua yang kita lakukan. Makanya setan berusaha merusak pemahaman kita tentang siapa Yesus itu. Saudara, bahwa satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya saudara, tidak ada yang lebih penting dari berusaha untuk mengenal Yesus dengan benar. Saudara boleh mengenal banyak orang. Tapi saudara tidak boleh tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Amin. Lebih baik kita tidak kenal banyak orang, tapi kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Karena hanya Dialah satu-satunya pribadi yang mampu membawa kita kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Saudara, di dalam pasal 2 ayat 22, saudara, guru-guru palsu itu tidak mengakui Yesus. Lihat, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Orang-orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yang menyangkal Yesus sebagai firman yang menjelma menjadi manusia, yang menyangkal ketuhanan dan kemanusiaan Yesus, yang menyangkal kematiannya sebagai ganti tebusan kita orang berdosa, yang menyangkal penguburannya dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, yang menyangkal kenaikannya ke surga, dan yang menyangkal kedatangannya kembali, tidak akan memiliki hidup yang kekal. Mereka tidak memiliki Bapa, mereka binasa untuk selama-lamanya. Saudara, orang yang menyangkal baik Bapa maupun Anak tidak memiliki hubungan yang benar oleh Tuhan, dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengenal Dia dengan benar. Amin. Semua pengajaran sesat di masa ini selalu berkaitan dengan pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus. Hati-hati. Kalau ada orang mengajak kita untuk menyangkal siapa Yesus, hati-hati. Yang menyangkal Tritunggal, yang menyangkal Trinitas, bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kita tidak sungguh-sungguh memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memelihara kesatuan gereja. Tetapi harus dengan pengajaran yang sehat. Tidak ada ruang untuk kita kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar tentang Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kalau kita mengkompromikan kebenaran Injil, saudara, kita akan mati binasa untuk selama-lamanya. Mari kita waspada dan mari kita bertumbuh di dalam ajaran yang sehat dan mari kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, sebab Dialah satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada Bapa. Mari sama-sama kita berdiri.